Indonesia. Balik Sekarang kita lagi. udah di segmen 2 Betul ya. dan kami sudah kedatangan Prof. Nina Nurmila dari guru besar. Beliau adalah guru besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Betul. Jauh-jauh loh Jauh-jauh dari kesini Bandung. Prof, loh. terima kasih banyak untuk waktunya. Gimana kabarnya, Prof? Baik, terima kasih sudah diundang di sini. Aduh, Kita juga senang seneng, ya bisa kedatangan Prof. Prof. Nina. Nina nih jauh-jauh. Betul, karena Prof. Nina ini adalah salah satu orang yang ikut Andil ya. andil dan mau repot Betul. dengan RUU PKS. RUU PKS. PKS. Mungkin banyak yang sudah pernah mendengar apa sih RUU PKS, tapi banyak juga yang mungkin nggak tahu RUU PKS itu apa gitu kan. Apalagi milenial mungkin ya, Bener. Prof yang usianya masih kuliah atau masih sekolah, apaan sih RUU PKS? Nah mungkin di sini Dan nanti kenapa sih kita bisa akan heboh gitu ya? Iya, dan ini katanya memakan waktu yang cukup panjang. Cukup loh. panjang Ya. banget. Saya ternyata salah. Tadi ada obrolan di belakang. Saya pikir baru 2 tahun belakangan nih ya RUU PKS rame. Ternyata kata Prof sudah dari tahun gitu. 2000 ya Prof ya. Nah, seperti Perjuangannya. apa RUU PKS perjalanannya? Kenapa masih banyak kelompok-kelompok konservatif yang menganggap RUU tersebut itu tidak boleh diketok palu? Iya, kenapa sih Karena banyak sesusah faktor itu? nih katanya ini tuh Ya. segala macam gitu kan. Ketika ada yang pro dan kontra itu udah pasti ketika mau Iya. memutuskan apapun. Nah, untuk lebih detailnya kita akan nanya sama Prof dulu Nina. deh. RUU Paling PKS. aman. Ya. RUU PKS itu apa sih, Prof? Taunya cuma rancangan undang-undang ya kan? Penghapusan Kekerasan seksual. Nah, tapi kita nggak tahu nih definisinya apa sih dan kenapa gitu kan diperjuangkannya selama ini dari Iya, tahun betul, 2000. dari tahun 2000. Ya, jadi saya memang tadi sebutkan terlibat ya, karena memang saya menjadi komisioner Komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, Komnas Perempuan itu adalah merupakan salah satu lembaga HAM nasional. Kan ada 3 lembaga HAM nasional di Indonesia, yaitu Komnas HAM, Komnas KPAI ya, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komnas Perempuan gitu ya. Nah, Komnas Perempuan itu hanya satu kantornya di Jakarta di Jalan Latuhan Hari 4B. Kantornya kecil, Kecil, iya. mengurus Indonesia yang begitu luas, sehingga kemudian cara kita adalah bermitra dengan seluruh ya pemerintah, LSM dan lain sebagainya. Nah, setiap tahun itu Komnas Perempuan mengeluarkan data tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan gitu ya, dan itu dikumpulkan dari data-data di lapangan dengan mitra. Jadi misalnya di Sumatera Barat itu ada Nurani itu adalah sebuah lembaga yang kalau ada kekerasan seksual orang mengadu ke situ, kemudian didata jenisnya apa, kemudian didampingi untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Atau di Bandung itu ada Pasundan Jurembang, ada Sapa Institute, pokoknya itu ada di seluruh Indonesia. Nah, mereka dikirimi kuesioner gitu untuk mengisi data yang ditangani itu berapa, jenisnya apa, jenis kekerasan dan sebagainya apa. Nah, setelah setiap tahun dari tahun 2000 itu dilaporkan ke masyarakat Indonesia, kemudian setelah 10 tahun itu 2011 itu dianalisa. Nah, dari analisa itu muncul bahwa yang tertinggi itu adalah kekerasan seksual. Dan ditemukan juga jenis-jenis kekerasan seksual itu ada 15 jenis kekerasan seksual. Walaupun kemudian nanti yang dipidanakan itu ada 9 jenis kekerasan seksual gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tuduhan bahwa RUU ini dari barat dan sebagainya, ini sangat tidak berdasar sekali, karena rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu dibuat berdasarkan laporan dari lapangan di Indonesia, dari mitra Komnas Perempuan. Jadi itu dari kenyataan di lapangan selama 10 tahun dari 2000 sampai 2011. Nah, kemudian dari setelah analisa 10 tahun itu, kemudian wah ini kayaknya karena pendamping-pendamping korban itu mengalami jalan buntu ketika membela korban karena tidak ada payung hukumnya. Karena kan payung hukum yang kekerasan seksual yang bisa diminta keadilannya hanya dalam KUHP itu hanya perkosaan dan pencabulan. Padahal kita temukan di lapangan itu ada 15 jenis kekerasan seksual. Banyak sekali. Dan perkosaan juga kalau di KUHP itu kan penetrasi penis ke vagina saja sebatas itu.
padahal di lapangan itu ada linggis masuk, ada gagang cangkul masuk, kemudian ngilu saya. gorden, ada garpu, Iya, sehingga kemudian karena tidak diakomodir secara definisi, orang-orang yang mengalami korban kekerasan itu ada nanas masuk gitu ya, itu kemudian tidak masuk ke delik gitu, sehingga kemudian korban kekerasan itu realitanya ada di lapangan tapi payung hukumnya nggak ada, sehingga kemudian Ini yang perlu disusun rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi itu bibitnya dari sejak tahun 2011, kemudian disusun dikit-dikit dikonsultasikan, kemudian saya tidak ingat kapan masuk prolegnas, tapi yang jelas RUU penghapusan kekerasan seksual ini masuk prolegnas prioritas pada tahun 2016. Peristiwanya ada latar belakangnya, yaitu kasus di Bengkulu, ada anak perempuan umur 14 tahun diperkosa oleh 14 orang, sampai baca kemudian setelah diperkosa itu dia disiksa juga, kemudian setelah jadi itu tahun 2016 itu merupakan tahun darurat kekerasan seksual, dan kemudian itu memandang pentingnya ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, kemudian naiklah ke prolegnas prioritas 2016. Tapi 2016 itu progresnya sangat slow, dan kita mengalami banyak oposisi, terutama tahun 2019 ya puncaknya itu, puncak oposisinya ya. Karena memang stigma para oposan terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu katanya ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini pro LGBT dan pro zina. Menurut saya secara akal sehat juga tidak mungkin orang itu di DPR itu ataupun orang segila apapun tidak mungkin membuat draft undang-undang yang melegitimasi zina ya, karena umat Indonesia itu kan umat beragama, dan orang tidak beragama pun akan tidak menyetujui ya gitu ya terhadap hubungan seksual di luar perkawinan. Tapi itu bermulanya begini. Jadi pada tahun 2016 atau 2017 itu ada judicial review di MK terkait pasal KUHP nomornya mungkin 289, 290, 291 ya, exact number-nya saya tidak terlalu ini. Dan itu pasal-pasal itu adalah terkait tentang kasus misalnya kalau pasangan berzina, maka pasangan lainnya itu bisa melaporkan berwajib kan untuk kemudian dihukum. Nah, ini ada judicial review yang diajukan diantaranya oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia AILA dan bersama teman-temannya, supaya ini diperluas bahwa orang yang berzina di luar perkawinan juga harus dihukum juga. Jadi ingin diperluas makna zina, bahwa yang dihukum itu bukan hanya yang terikat perkawinan saja, tapi juga yang tidak terikat ke perkawinan gitu, dan kemudian harus diganti dari delik aduan yang diadukan oleh pasangan menjadi terbuka, siapapun bisa mengadukan. Ya, kemudian yang kedua itu yang tentang ini hubungan sesama jenis gitu ya, hubungan sesama jenis di situ kan dilarangnya itu kalau kepada anak gitu kan. Nah, itu ingin diperluas kepada semua gitu kan. Jadi itu diantaranya yang di judicial review kan, dan diantara pihak terkait yang tidak menyetujui judicial review itu adalah Komnas Perempuan, dan kemudian keputusan hakim itu menolak permohonan pemohon. Nah, ini sepertinya marah pemohon ini dengan ditolaknya. Dendam. Sehingga kemudian orang-orang yang diantara yang terkait yang menolak judicial review ini, di antaranya Komnas Perempuan, itu dianggapnya sebagai pro LGBT dan pro zina, dan gampang orang menerima misalnya, ini maksudnya gini, memanfaatkan masyarakat Indonesia yang kurang kritis dan tidak mau membaca draft-draft rancangan undang-undangnya, kemudian mengatakan ini tuh draftnya itu pro zina dan pro LGBT, tanpa membaca pun. Karena memang zina kemudian LGBT itu banyak yang menolak, kemudian dengan mudah mereka menggiring opini, banyak menggiring opini, dan kemudian buzzernya banyak di WA group, di Facebook, sampai-sampai saya juga kadang-kadang ya saya ketika mengajar saya suka ingin tahu mahasiswa saya itu bagaimana opininya. Jadi yang
informasi yang mereka dapat adalah bahwa itu adalah undang-undang pro zina dan LGBT sehingga harus ditolak. Jadi itu sudah bisa membangun opini publik untuk itu tanpa mengecek apa di Apa Bener dalamnya. nggak sih isinya Iya. kayak gitu? Nah, Iya, padahal ternyata. tidak begitu. nah tadi kan Prof Nina udah ngomong tuh contohnya pemerkosaan. Tapi sebenarnya pelecehan seksual sendiri, tadi Prof Nina ada 15, itu ruang lingkupnya tuh seperti apa? Apakah ketika sekarang kita ngomongin media sosial nih Prof, semua orang suka foto gitu kan, pamer apa segala macam gitu ya. Bisa nggak sih Prof pelecehan seksual mungkin juga di media sosial itu? Sangat mungkin Dengan sekali. tadi, Iya. Dengan mudahnya ya malah. Iya. Jadi betul-betul semua diatur ya Prof, nggak cuma offline aja ya? Ya, tidak hanya offline. Jadi kan tadi Komnas Perempuan dari aduan-aduan oleh mitra selama 10 tahun itu menemukan 15 jenis Nah, kekerasan itu. seksual gitu ya. Nah, tapi yang dipidanakan ya saya sebutkan aja yang 15 jenis itu Boleh? ya. Boleh di sini. Perkosaan, kemudian pelecehan Intimidasi. seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa ya. Nah, ini juga karena disebutkannya prostitusi paksa, maka kemudian orang kalau prostitusi ya tidak dipaksakan boleh dong katanya bilang gitu. Jadi mereka cara berpikirnya seperti itu. Padahal ya Kurang kritis ya. Kurang kritis, padahal bener. ya prostitusi memang dilarang, Dilarang, ya. betul. Mau dipaksa mau tidak, tetap tidak. dilarang. Iya, kemudian perbudakan seksual ini semua berdasarkan fakta. Misalnya perbudakan seksual itu terjadi pada ini almarhum Braja Musti itu. Dia kan ketua Parvi ya. Iya. Jadi korbannya tuh ratusan. Oke. Orang-orang yang ingin jadi artis. Iya, tapi harus di ini dulu sama Iya, dia, harus iya. tidur dulu dengan dia. Saya Iya, pernah dengar itu tuh, seperti Prof. itu. Banyak Iya. loh itu Iya. yang Braja Musti yang ketahuan, yang tidak. Yang Tapi tidak itu juga ketahuan nggak juga cuma di banyak. Indonesia sih sebetulnya, karena di luar pun juga banyak sih yang seperti itu kan ya Prof ya, Iya. perbudakan seksual. Ya, kemudian pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi. Nah, pemaksaan kontrasepsi ini pada umumnya terjadi pada orang yang difabel. Misalnya orang nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, itu kan rentan diperkosa. Betul. Karena dia nggak bisa teriak dan sebagainya. Nah, kalau hamil itu kan udah ngurus yang difabelnya aja sudah susah buat orang tua, apalagi kalau Kalau misalnya dia diperkosa sampai punya punya anak anak. lagi. Jadi kadang-kadang itu disteril paksa oleh orang tuanya seperti Oke. itu. Kemudian ada Penyiksaan. pemaksaan alat kontrasepsi, kemudian Penyiksaan, penyiksaan seksual, penyiksaan tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Ini yang nomor 13 ini penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual ini terjadi misalnya pada situasi konflik. Itu kan kayak misalnya ada putingnya dipotong atau penis di sudut pakai rokok seperti itu. Jadi ini semua berdasar bukan impor dari barat tapi ini Tapi terjadi jadi di di Indonesia. Indonesia. Jadi Berarti tuduhan-tuduhan kalau berdasar tadi barat. ngelihat ceritanya definisi bukan definisi ya, contoh apa aja sih 15 itu gitu ya. Itu kan ngomong penis juga kena gitu ya. Berarti ini Untuk kekerasan semua. seksual untuk semua Untuk dong semua. ya, bukan hanya melulu untuk nggak perempuan hanya ya. satu gender ya. Maksudnya ini Iya. semua ya, maksudnya ya Iya. Prof, ya laki ya perempuan semua diatur di sini. Cuman ya balik lagi benar kata Prof tadi, banyak orang atau kelompok-kelompok yang menganggapnya ini pro zina dan LGBT gitu. Iya, kembali lagi ke pelecehan seksual tadi yang ditanyakan. Pelecehan seksual itu ada body contact dan non body contact. Ya. Jadi kalau yang body contact kan cuma jawil kayak body contact itu yang jawil dan sebagainya. Yang non body contact bisa dengan Ancaman, sexting ya. iya, Jadi chatting, ancaman atau perkosaan. verbal Iya. gitu. Dan korbannya bisa siapa saja, termasuk misalnya anak. Biasanya ada yang minta bertemannya itu biasanya dia menggunakan profil gurunya atau kakak kelasnya. Dia mendekati, membimbing gitu ya, seolah-olah dia menolong. Lama-lama setelah ada terbangun trust antara keduanya gitu ya. Kemudian biasanya orang tersebut yang predator gitu ya, dia meminta misalnya anak membuka bajunya, melakukan adegan-adegan Kirim video seksual. dong, gitu kan. Padahal dia Iya, rekam iya, gitu. iya. Dan kemudian dimunculkan nih videonya. Kalau kamu Diancam. harus begini. Iya. Nanti kalau misalnya kamu tidak melakukan ini, saya akan sebarkan. Sebar video ini, Iya. ya, Heeh. diancam. Dan itu bukan hanya anak. Misalnya perempuan juga bisa dipacarin orang, kemudian melakukan hubungan seksual, misalnya divideoin, kemudian diancam. Kalau kamu nggak melakukan ini atau itu, maka saya sebar. Jadi Iya, itu iya. sebetulnya terkait erat dengan perbudakan seksual juga, karena dia ada ancaman. Misalnya minta uang, minta berhubungan seksual lagi, Iya, dengan ancamannya pegang video itu. Nah, Sekarang kalau itu misalnya contoh kasus nih, waktu ada salah satu artis ketika videonya disebarkan, itu termasuk kekerasan seksual juga atau bukan tuh? Iya, itu kekerasan seksual juga.
Oh. Iya. Nggak, karena selama ini di Indonesia sebenarnya kasusnya mungkin udah banyak dan dari lebih dari tahun 2000 kali ya Iya. sebelumnya. Cuman kayak perempuan di Indonesia nih, Prof, minim untuk berani speak up gitu loh. Nah, itu penting Ini, sekali. iya kan? Karena takut ancaman, nanti malu. Betul. Apalagi korban-korban pemerkosaan kan selama ini banyak yang nggak mau melapor karena apa? Itu aib, malu. Salahnya si Salahnya. korban jatuhnya ya Prof. Nah sekarang kalau kita ngomongin itu berarti kita akan ngomongin edukasi nih Prof. Nah edukasinya sendiri nih Prof, terutama ke kekerasan seksual gitu ya, itu ke masyarakat seperti apa sih? Karena ketika ada usulan untuk ini diundang-undangkan ya Prof ya, apakah masyarakat itu juga sebenarnya dapat edukasinya bahwa ini loh, kalau kita sekarang udah tahu ya, Iya, oh ternyata iya. ada ini dan itu bentuknya seperti apa aja kami tahu. Nah teman-teman yang di luar sana kira-kira ada edukasi untuk itu nggak? Yang masih Prof? tabu lah, Prof. Sebetulnya dengan jangan hal ini. dianggap tabu ya. Bagus, sebetulnya sekolah merupakan sarana yang paling baik untuk mengedukasi tentang kekerasan seksual gitu ya. Jenis-jenisnya. Saya kira ini TV juga merupakan sarana yang baik ya untuk Ya. apa yang termasuk kepada pelecehan seksual. Ketika kita tidak ingin disentuh tapi Betul. kemudian disentuh, atau catcalling juga itu Iya. non body contact, Iya. tapi itu sebetulnya Secara merupakan verbal. pelecehan seksual. Misalnya neng kamana kayak gitu-gitu, neng Iya, kadang itu sebel ya. itu pantatnya besar, atau Iya. neng payudaranya besar. Itu semua pelecehan seksual, itu bahkan termasuk body shaming gitu ya. Yang baru kemarin beritanya, lihat nggak Mbak, ibu-ibu naik sepedahan pagi-pagi, terus ada laki-laki yang bermotor megang payudara dan Itu kan sempat rame kan? Iya, Prof? yang dan- begal payudara. iya, nah inilah yang harus kesadaran kita masyarakat kalau lihat ada di sekeliling kayak gitu, bapak-bapak naik motor, dia tendang itu pelaku begalnya sampai luka. Karena dia kesal, maksudnya ini nggak, dia lihat dari belakang saat pelakunya memegang payudara itu. Gitu. Itu ngeselin banget kan, jijiknya minta Tapi saya ampun. setuju jadinya, Prof. Nah, coba masyarakat kita kayak gitu, kalau lihat kayak gitu Teredukasi. jangan hanya diam, tapi Nah. bantu juga. Nah gitu. sekarang saya punya pertanyaan gini, kan ngomong itu di tempat publik ya. Cuman sometimes ketika kita kerja di satu lingkungan yang notabene kebanyakan laki-laki, ya, dan kita dianggap lo sama gue gitu ya, Prof. Akhirnya bercandaannya ada yang mulai menjurus seksis gitu kan, Prof. Oh, Itu iya. pelecehan Nah, seksual. itu termasuk pelecehan seksual. Termasuk Walaupun kita pelecehan mungkin seksual. udahlah bodoh gitu ya, atau Enggak, itu tetap pelecehan seksual. Nah, orang-orang dulu tuh nggak tahu kalau itu merupakan pelecehan Pelecehan. seksual. Kalau saya dulu pernah mengajar di Amerika ya, di University of Redlands tahun 2008. Nah, sebelum masuk itu ada edukasinya, dan edukasinya itu menyenangkan. Dia saya diberikan link gitu ya, untuk kemudian saya klik gitu ya. Itu adalah jadi semacam edukasi melalui ya video, apa yang dimaksud dengan unacceptable behavior. Jadi yang perilaku-perilaku yang tidak bisa diterima di kampus itu, misalnya mengeluarkan joke yang bernuansa seksual, kemudian bernuansa rasisme, kemudian hate speech gitu. Jadi kita nonton video sekitar maksimal 15 menit, kemudian kita setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan, jawaban. Nanti kalau misalnya sudah betul, bagus jawabannya, baru kita dapat sertifikat bahwa kita tuh bisa kerja di situ. Itu di Amerika loh. Yang orang di Indonesia tuh mengira bahwa di Amerika Amerika tuh tuh bebas. Seks bebas seks banget deh. seks bebas dan Iya kan? sebagainya. Itu sangat sensitif sekali terhadap hal-hal seperti itu. Nah, di Indonesia saya juga merasakan ketika misalnya saya misalnya CPNS atau di mana saja, Iya, ternyata bahwa orang tuh merasa lucu gitu ya kalau misalnya joke atau bercanda-bercanda yang berbau seksual, orang ketawa-ketawa, Dianggapnya padahal tidak remeh. semua Iya, orang tertawa. bisa. Ketika kita Nyaman. merasa risih itu, Iya. risih kan, dan kadang-kadang kita jorok gitu ya, nggak mau mendengar, karena memang itu merupakan salah satu contoh pelecehan seksual non body contact Oh. Secara verbal. ya, Secara secara verbal. Nah kalau di luar negeri kita ngomong lagi nih hubungannya, karena kalau di luar negeri kan setahu saya Iya. mereka sudah mengenalkan ke pendidikan seks itu dari dini ya, Dari Prof dini, ya. iya. Kalau di Indonesia kan bahkan sampai umur 17 tahun pun tabu untuk ngomongin Nah, itu pendidikan Tabu, seks. Itu ada hubungannya nggak sih, Prof? banget? Iya. Kenapa? Ada hubungannya nggak ketika dengan Saya kira ada hubungannya, dengan- sangat jelas hubungannya. Jadi sebetulnya sex education atau reproductive health education itu
harus diberitahukan kepada anak-anak. Jadi dengan punya pengetahuan, anak-anak tahu bahwa setelah mereka menstruasi atau laki-laki setelah mereka puber gitu ya, kalau mereka melakukan hubungan seksual walaupun satu kali ada kemungkinan hamil gitu. Nah, kebetulan waktu saya S3 di Australia, saya kan punya anak, dia di SD. Itu kelas 5 SD itu udah ada sex education. Di sana, Tapi iya. buruk sangkanya di sini sex education itu Mengajarkan mengajarkan malah. bagaimana Mengajarkan, iya. melakukan hubungan seksual. Iya, Tidak begitu. iya. Itu bagus pakai kartun. Jadi orang tuanya diundang ya, saya datang, saya ingin tahu bagaimana SD melakukan Sex edukasi. education, ya. Jadi mereka putarkan film kartun, kemudian yang saya lihat itu mereka menunjukkan bagaimana pertumbuhan tubuh kita, kemudian perubahan tubuh kita ketika puber, dan apa konsekuensi kalau misalnya kita melakukan hubungan seksual gitu ya, tanpa ataupun dengan marriage, itu akan walaupun satu kali akan memungkinkan untuk hamil. Dan hamil di usia belasan tahun itu sangat berbahaya bagi ibu dan bayi. Kalau Iya. misalnya orang tahu bahaya itu, kita harapkan orang lebih hati-hati dan Lebih tidak aware ya. melakukan itu Betul, gitu. betul, Nah, betul. sedangkan di Indonesia ya, Prof, masih banyak kasus-kasus yang tadi Prof bilang pernikahan paksa. Betul. Di mana yang usia baru 15 tahun, Banyak. 16 tahun, Banyak. kadang malah baru lulus SD, Iya. sudah Nah. dinikahkan. Ngomongin itu saya mau nyambunginnya gini, Prof. Itu kan biasanya terjadi, maaf, akhirnya ujungnya atas nama agama. Iya. Nah, Prof, Atau melihatnya seperti apa tuh, Prof? Ya, saya sangat merasa prihatin sekali ya dengan perkawinan anak ya. Jadi saya definisikan perkawinan anak itu adalah perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Ya. Karena memang Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak itu adalah sampai usia 18 tahun, bahkan dari sejak masih di dalam kandungan gitu ya. Nah, syukurnya judicial review undang-undang perkawinan tentang usia minimum perkawinan itu sudah diterima ya, judicial review-nya. Ini sampai perjuangannya sampai 2 kali loh. Untuk bisa menaikkan usia minimum perkawinan itu dari 16 sampai ke 19 itu. Jadi pertama tahun 2014 itu diajukan oleh para pemerhati hak-hak anak, kemudian aktivis perempuan, udah berbusa-busa sampai saya membaca itu dokumen putusan di MK-nya itu sampai 260 halaman kalau tidak salah, 260 halaman. Itu hanya kemudian ditolak karena pemerintah, MUI, NU, Muhammadiyah menolak. Alasannya diantaranya gitu ya, bahwa meningkatkan usia anak, usia minimum perkawinan belum tentu mengurangi perceraian, dan kemudian apalagi ada ahli dari MUI itu psikolog yang mengatakan bahwa sekarang tuh masalah di remaja di kita itu begitu akut tentang seks bebas. Jadi kalau misalnya nikah itu di usianya ditingkatkan, maka dikhawatirkan akan seks bebas lagi. Nah, akhirnya kemudian itu ditolak ya oleh MK. Tapi kemudian diajukan lagi pada tahun 2017 judicial review lagi. Tapi yang mengajukan 3 korban kawin anak, dan 3 korban kawin anak ini mereka bukan pelaku seks bebas, tapi mereka karena kemiskinan dinikah paksa oleh misalnya orang tua yang punya utang sama si laki-lakinya. Betul. Dan kelihatan banget apa yang diungkapkan tentang efek negatif dari kawin anak itu terjadi misalnya di salah satu korban itu kan dia dinikahkan 14 tahun, umur 14 tahun dinikahkan sama laki-laki 33 tahun. Dia sudah menolak sampai kabur mau bunuh diri. Tapi kemudian diancam kalau misalnya dia tidak mau kawin dengan yang pengutang itu 33 tahun, orang tuanya masuk penjara. Akhirnya kemudian mereka kawin, sehingga kemudian ketika kawin 14 tahun menikah, 15 tahun udah hamil. Nah, itu keguguran ketika usia kandungannya 13 tahun. Karena reproduksinya belum Belum kuat. siap, Belum iya. Anak itu masa pertumbuhan. Habis gitu dibersihkan oleh dukun. Tahun berikutnya dia hamil lagi. Keguguran lagi yang kedua. Keguguran lagi. Karena ya masih lemah. Iya, belum siap, belum Dan matang gitu. Kemudian umur 19 tahun dia hamil lagi, bisa punya anak 19 tahun, tapi usia anaknya itu cuma bertahan sampai 4 bulan meninggal. Dan kemudian dia melahirkan lagi anak keempat di usia 21 tahun, dan kemudian satu lagi yang kelima di usia 27 tahun sepertinya. Jadi dia punya anak 5 tapi yang hidup tuh Hanya cuma 2. 2. Jadi kelihatan betul bahwa efek dari kawin anak itu karena reproduksinya belum kuat, yaitu keguguran, bisa juga kematian ibu ya, bukan hanya anaknya saja gitu ya. Nah, itu kan berarti harus ada sinergi ya, Prof ya, antara
apa namanya, edukasi seks Kesehatan dan reproduksi lah. kesehatan Kalau ya. seks itu kadang-kadang Iya, konotasinya konotasinya itu bahwa kan how to make udah love gimana? gitu ya. Mungkin kita pakainya pendidikan kesehatan reproduksi karena reproduksi yang sehat itu adalah anak itu sebaiknya hamil itu setelah di usia 20 tahun ke atas, karena di usia di bawah 20 tahun itu anak perempuan masih masa pertumbuhan, sehingga ketika hamil terjadi perebutan nutrisi yang bisa menyebabkan anak lahir berat badannya kurang gitu. iya, Banyak sekali resiko dari pernikahan iya, ya iya, usia usia dini dini, iya. bisa dibilang. Iya. Kalau sekarang kan malah banyak yang menggadang-gadangkan oh nikah muda Betul, gitu tanpa mereka berpikir tentang reproduksi itu tadi, Iya, Prof. iya, Karena iya. balik lagi tadi kalau berkaitan dengan agama, ya kan yang penting halal daripada dia berzina di luar itu tanpa memikirkan. padahal banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mencegah nikah anak itu ya, misalnya sekolah. Betul. Kalau misalnya kita menjalani wajib belajar 12 tahun aja, berarti kan 12 tahun itu usia 18 tahun itu kita baru tamat SMA. Ya kan? Bagus, sekarang sudah akhirnya kemudian MK karena memang yang ngomong itu mungkin korban dan kelihatan betul bagaimana dampaknya, akhirnya itu dikabulkan. Dan karena memang perempuan minimal perkawinannya usia perkawinannya 16, laki-laki 19 itu merupakan diskriminasi. Betul. Laki-laki dan perempuan dibedakan di depan hukum hanya karena jenis kelamin, dan itu bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan undang-undang dasar negara gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dikabulkan dan ditingkatkan age of minimumnya disamakan menjadi 19. Ya lumayan lah, 19 itu kan sudah melewati masa usia anak, dan anak setidaknya udah tamat SLTA, jadi untuk employment ataupun akses pekerjaan mungkin bisa lebih baik daripada tamat SD dikawinkan gitu. Itu yang kebanyakan kemarin-kemarin ya. Nah, ini ngomong-ngomong Kita balik lagi nih Balik ke lagi. RUU PKS ya, Prof ya. Gimana sih, Prof, kalau menurut Prof dengan masih ada pro dan kontra, lebih banyak kontranya sebetulnya, Prof. Tapi kalau kita udah tahu misalnya isiannya apa aja gitu kan, mereka pasti akan lebih mau ngerti. Mau Apa sih, menerima. menurut Prof sendiri apa sih yang harusnya dilakukan untuk bisa menginformasikan bahwa RUU PKS itu seperti ini loh, tujuannya dibuat seperti ini, Ya, tidak manfaatnya pro. seperti ini gitu. tidak seperti yang dibilang pro zina, LGBT. Segala macam. Karena kalau saya baca memang di situ kan sebenarnya secara pribadi kalau saya baca sekilas nih, belum yang in detail apa sih intian itu sebenarnya justru membantu perempuan. Kalau saya sangat membantu perempuan gitu kan, Melindungi ya dihargain kita kaum perempuannya. Cuman emang untuk beberapa orang, nah balik lagi, apakah orang ini bukan pro perempuan atau enggak, itu Atau ada kepentingan ada lain. kepentingan lain. Nah itu, Ya, Prof. tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Betul tak kenal maka tak sayang. Jadi selama saya menjadi komisioner Komnas Perempuan, kita melakukan edukasi ke kampus-kampus, ke masyarakat. Kadang-kadang kita diundang oleh TV karena memang yang saya tahu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sangat transformatif. Jadi kalau misalnya ini disahkan akan mengubah banyak hal, termasuk tata cara hukum pidana. Nah. Jadi kan kalau sebelum jadi sekarang ini sebelum ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, jadi kalau misalnya perempuan misalnya diperkosa gitu ya, dia hanya ketakutan sendirian. Betul. Bagaimana caranya, bingung. Orang yang diperkosa itu traumanya kalau misalnya melihat film 26 Steps of My itu diperlihatkan bagaimana orang korban kekerasan seksual itu sampai nggak bisa ngomong selama 8 tahun. Ya, saking Terus kemudian menyakiti Dirinya dirinya sendiri. sendiri. Bagaimana dia bisa ngomong jelas gitu ya untuk mengadukan kasusnya. Nah, dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ketika terjadi perkosaan, dia misalnya semoga saja dia tahu mitra Komnas Perempuan yang terdekat gitu ya, lapor, kemudian nanti didampingi oleh mitra ini, mitra untuk pelaporan pidananya. Jadi dibolehkan untuk didampingi. Jadi tugas si korban hanya datang kemudian melaporkan. Nah, ketika melaporkan itu dia harus ada di ruangan yang tertutup ya, di ruangan tertutup, kemudian bisa direkam audio ataupun video ya, supaya nanti kalau misalnya dia perlu persidangan bukti pengakuan si korban itu tidak perlu datang lagi ngomong lagi seperti diperkosa 15 kali gitu ya. Udah cukup jadi tugas korban adalah melaporkan dan kemudian itu direkam, dan setelah itu jalurnya polisi dan semua pihak
itu untuk menegakkan keadilan, misalnya bukti-bukti, mencari bukti-bukti, kemudian supaya sampai bisa menghukum si pelaku. Nah, si korban itu langsung didampingi, langsung adanya pemulihan, dipulihkan gitu ya. Banyak sekarang ya Prof ya, LBH. Iya, bagusnya begitu. Nah, ketika dan ada juga konsep restitusi di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Restitusi itu adalah pemberian sejumlah uang dari pelaku kepada si korban untuk healing. Ya kan, perkosaan itu seperti membunuh kehidupan seseorang seumur hidup karena dia menyakitkan, dia traumatik gitu ya, masa depannya ini atau bisa saja kerusakannya itu long term, misalnya dia terinfeksi HIV, AIDS, berarti kan dia harus berobat karena akibat itu gitu. Jadi fisik harus diobati, psikologis juga harus di-healing. Jadi di situ keberpihakan kepada korban. Jadi memang akan mengubah banyak hal gitu ya dengan adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena memang sangat berpihak kepada korban. Belum lagi Ketika sidang juga kadang-kadang kan itu pelaku sama korban dihadap-hadapkan. Nah, di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini tidak boleh korban dengan pelaku, karena pasti dia histeris trauma. Iya. Belum lagi stigma dari masyarakat ya. Kadang masyarakat Korban kita itu tuh jadi korban dua tuh kali. Iya. dianggapnya ya situnya aja korban dua kali kali. perempuannya yang Victimizing gatel the gitu. victim. Betul. Ya, stigma Sangat kejam masyarakat sekali. tuh kejam loh, Mbak. Gimana korban perkosaan ini mau speak up gitu. Jangan kan speak up, dia menerima dirinya di Belum tentu bisa. perkosaan aja, bener tadi kata Prof gitu, long term ya, sakit healing psikisnya, batinnya. Iya. Masyarakat kan taunya korban perkosaan ya lunya aja kali gatel, lunya aja kali pakai baju yang seksi-seksi kalau atau ngomongin apa. itu di Amerika tuh ada satu museum yang menampilkan baju-baju korban pemerkosaan, dan rata-rata bajunya itu ketutup semua loh, Prof. Sama di sini juga ada. Jadi ada yang bahkan pakaian polisi sekalipun, ada nenek-nenek pakai mukena sekalipun. Karena yang salah itu bukan korban, yang salah itu adalah pelaku yang tidak bisa mengontrol dirinya. Iya, tidak bisa mengontrol nafsunya, udah saking kesalnya nih. Pikiran kalian aja ini pelaku di mana. Dan saya masih ingat dulu pernyataan Fauzi Bowo ya, ketika ada perkosaan di angkot jam 3. Itu mungkin pakai rok mini sih, dia bilang begitu. Iya, dan jam segitu ngapain perempuan keluar? Tuh, dia nggak tahu kalau tidak semua keluarga punya pencari nafkah laki-laki, dan profesi itu kan beragam gitu. Ini seperti kita gini di media ya, Prof. Maksud saya belum tentu pulang bisa office hour ya kan. Kalau kita masuk sore, pulangnya malam, ya kan? Dan yang pulang malam itu juga ada ini nurse gitu ya, suster. pekerja Itu pernah kesehatan. waktu ada peraturan jam malam Di salah jam satu malam, ini ya, di tempat Jawa ya. Barat, itu nurse dari suster pulang dari jaga malam-malam ditangkap. Betul. Ditangkap di polisi, dan dia tidak bisa pulang sampai dijemput oleh kepala kepala sakitnya. susternya. Itu kan nggak ada kerjaan, berburuk sangka kepada orang, seolah-olah semua orang di luar rumah, di luar bisa setelah jam 10 adalah prostitut. Itu sangat kerja berburuk yang sangka sekali, tidak halal lah normatif gitu. sekali. Iya, prasangka buruknya itu tinggi gitu ya. Inilah stigma-stigma pemikiran masyarakat kita yang harus dirubah banyak. Berarti memang akar permasalahannya nggak dalam sekali ya. Sangat. Complicated Grassroots ya, banget. Attitude, Iya, mindset. betul, attitude, mindset. Victimizing the victim. Jadi misogynistic attitude itu adalah sikap yang membenci perempuan. Jadi mempersulit aja apa-apa kepada perempuan. Dan Itu perempuan itu sebagai satu-satunya kayaknya korban yang perlu disalahkan atas Itu ada kekerasan hubungannya ini nggak sih, seksual. Prof, sama kita kan cenderung patriarki ya, Prof ya, semuanya. Yang matriarki itu cuman Sumatera Barat ya, kalau saya nggak salah ya, Prof ya. Kalau keseluruhan kan ada hubungannya dengan itu nggak sih, Prof? Sebetulnya ada dua hal yang harus dipisahkan ya. Ada kinship system, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu ada 3 di Indonesia, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Matrilineal itu adalah mengikuti garis ibu. Kemudian patrilineal itu mengikuti garis ayah. Kemudian bilateral itu mengikuti garis ibu dan ayah. Bilateral itu seperti Sunda, Jawa itu bilateral. Matrilineal itu seperti Sumatera Barat. Kemudian patrilineal itu di Batak gitu diantaranya. Tapi kalau patriarki itu adalah ideologi yang menempatkan laki-laki selalu di atas perempuan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Patriarki adalah ideologi yang selalu menempatkan laki-laki di atas perempuan. Tapi kalau tadi matrilineal, patrilineal, dan bilateral itu adalah kinship system. Jadi sistem kekerabatan di mana itu untuk garis warisan, kemudian keturunan gitu.
Itu ada pengaruhnya nggak, Prof, sebetulnya yang patriarki tadi? Ya, sangat, Bisa. sangat, Sangat, sangat. sangat berpengaruh sekali. Untuk beberapa suku di Indonesia tuh ini banget loh Mbak gitu. Matrilineal juga bukan berarti dia tidak patriarki. Iya, iya. Tapi masih mending ya matrilineal itu kepemilikan aset itu di perempuan. Tapi dengan adanya budaya patriarki tetap aja perempuan dikalahkan, diposisikan subordinate ataupun lebih rendah daripada laki-laki, dan itu seperti jamaah global. Hampir di seluruh negara perempuan itu diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Ini. Second layer ya. Second layer. Perjuangan berat. Ngomong-ngomong, ini kan aku penasaran, boleh nggak sih ini agak keluar jalur dikit nih. Tadi aku penasaran ngomongin LGBT. Gimana ya Prof kalau berbicara LGBT tapi di Indonesia makin hari makin orang sudah berani gitu loh. Bahkan ada seorang public figure ya, dia seorang model yang aku lihat YouTube-nya tanpa sengaja, dengan terang benderang banyak banget YouTubers mengundang pasangan lesbi ini gitu ya. Untuk bener-bener bahaya, komen netizen tuh yang bikin aku bingung tuh gini, aduh pasangan ini couple girl sekali ya gitu, ini bucin panutan aku gitu. Masyarakat di sekitar kita sekarang seperti itu tuh Prof, maksudnya gimana ya, aku nganggapnya sesuatu yang tabu dulunya sekarang benar-benar bisa dengan gamblang, bahkan nggak malu gitu. YouTubers yang udah punya nama ngundang mereka berdua, dan mereka berdua dengan ininya gitu ya, di depan umum ya pegangan tangan, ciuman gitu. Saya kira kalau sampai ciuman di depan umum itu merupakan unacceptable behavior ya di masyarakat. Dan itu bener kita. dan bikin sampai yang seberani tapi kalau ini gitu. masalah keterbukaan wacana tentang non heteronormativity itu kan kan selama ini kan yang normatif itu adalah hubungan itu adalah dengan opposite sex gitu ya, dengan berlainan jenis. Ternyata kemudian didapatkan tidak semua orang itu tertarik kepada opposite sex kepada berlainan jenis, karena memang itu berkaitan dengan hormon di dalam gitu ya, seperti misalnya waria itu tubuhnya laki-laki ya kan, tapi dia merasa dirinya perempuan. Nah, gitu loh. Tapi masalahnya di sini salah satu si perempuan ini punya anak dan mereka sering jalan bareng. Apakah ini nanti nggak pengaruh? Termasuk kekerasan seksual juga nggak sih, menampilkan keintiman mereka berdua di depan anaknya yang masih jauh di bawah umur? Saya kira kalau masalah memperlihatkan keintiman untuk opposite sex juga unacceptable ya. Kita ada norma-norma yang harus dijaga gitu ya tentang perilaku-perilaku di depan anak. Walaupun itu kemesraan antara laki-laki dan perempuan itu kalau di depan umum atau di depan anak itu harus dijaga sama-sama, harus dijaga ya. Jadi kita ngomongin norma Iya, adat norma. timurnya ya Prof ya. Adab, Ya. lebih ke adab. Jadi mungkin Prof kalau yang itu balik lagi sih normanya seperti apa kayak gitu ya Prof ya. Pantes enggaknya karena kan sadar atau enggak kita masih ketimuran ya Prof ya, masih ada. Tapi juga kita tidak bisa menolak realita bahwa itu ada. Bahwa ternyata di antara kita itu walaupun itu minoritas, tidak semua orang tertarik kepada lawan jenis. Betul. Dan itu sangat berkaitan juga dengan hormon ya, hormon di dalamnya, dan ketika jadi berkaitan hormon di dalamnya gitu ya. Kemudian bisa juga begini, ada kasus misalnya, jadi gini, pada umumnya orang itu lahir sebagai laki-laki, betul, dengan penis, kemudian perempuan dengan memiliki vagina. Tapi ada juga kasus orang lahir itu tanpa vagina, tanpa kelamin lah. Kemudian ada yang juga lahir dengan kelamin, dengan dua kelamin. Nah itu di Indonesia kalau misalnya ada orang lahir dengan dua kelamin, itu tanpa konsultasi dengan orang tua, kadang-kadang kemudian dipotong penisnya gitu ya. Karena orang tua kalau lahir itu pasti pertanyaan yang pertama tuh disunat. Bukan, pertanyaan yang pertama itu laki-laki atau perempuan. Oh iya. Oh ini berarti kasusnya balik lagi. Padahal aku udah dikode ya. Cuma satu aja. Karena pembahasannya lumayan masih penasaran. Ini seperti kasusnya Aprilia yang itu lama-lama pas udah besar dia berasa dirinya laki-laki, tapi kan udah hilang itunya gitu ya. Jadi itu kan masalah hormon. Nah, ketika orang tidak beruntung seperti itu, apakah kemudian masyarakat mau lebih
lebih menghujat lagi, padahal Ya, itu kan menjudge, kodrat ya, gitu iya, ya. kita- Memang normalnya pada umumnya orang itu laki-laki dan perempuan, tapi ternyata ada yang tidak seperti itu juga, dan kita tidak boleh menghukum orang yang minoritas itu gitu. Ya, loh. ya. Mungkin tadi lebih ke adab kali ya, maksudnya menjaga perilaku di depan si anak yang masih Betul, di bawah kalau yang umur ini, itu, karena betul. secara gamblang dua orang ini maksudnya memang benar terang-terangan sekarang, dan anaknya diikut sertakan gitu di konten YouTube-nya atau apa, dengan memperlihatkan ibunya dan pasangannya yang perempuan juga ya kissing lah. Paling Nah itu sih unacceptable itu, behavior, iya, saya kira. gitu ya. kalau sedikit menyimpulkan ini dari obrolan dengan Prof Nina, karena saya udah dikode terus Iya, kan dari tadi padahal sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain gitu. Jadi intinya gini, kalau kita kembali lagi ke RUU PKS, yang harus kita ketahui supaya kita baca dulu deh gitu ya, Ya, sebelum protes, betul. dimengerti dulu kenapa sih alasannya apa sih sampai ada ini gitu kan. Jangan langsung begitu ngomong ini nih, oh ya udah gue ikut, padahal Anda nggak tahu isinya Ya. seperti apa. Kalau itu menguntungkan buat Anda, kenapa nggak? Iya, jangan ikut-ikutan Jangan apa kata ikut-ikutan, orang. ngerti dulu satu, terus merangkum semuanya. Kita harus membuka pikiran ya, Betul. untuk menerima ya Prof ya, karena tidak semuanya itu ideal menurut kita. kita. Ya, ya. Seperti kata Prof, ada secara hormonnya Iya, gitu kan, iya, ada orang yang memang seperti itu gitu kan. Jadi kita bisa lebih open minded lagi lah melihat semuanya ini. Gitu. Harus dilihat di apa ya, nggak semuanya hitam dan putih. Nah, Iya, betul, betul. Nggak semuanya di kanan atau di kiri ya Prof ya, jadi tetap kita harus ada gray area. Ada gray area, benar. Sama apa Itu yang namanya? nggak bisa dihindari juga. Sama apa ini namanya ya, kalau kita mencoba menerima Apa Mbak? Apa Mbak? aku lupa, nanti lah saya pikirkan. Ya intinya tak kenal maka tak sayang, kalau kata Prof Nina. Kita nggak ada salahnya kalau kita membaca dulu lah Ya, ya, draftnya. draft-draftnya. Jangan hanya mendengar kata orang A, Ya, B, C, ikut-ikutan. ikut-ikutan. Cari tahu, Iya, budaya kan dari sekarang kita rajin Kritis. membaca, Ya. Baca dan kritis kritis. juga. Iya, biar Sep, nanti kami akan kembali lagi di segmen 3. Kira-kira akan ngobrolin apa. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu Prof Nina lagi ya. harusnya sih punya kesempatan ya, Prof. Nah, kami akan undur diri sejenak, nanti balik lagi. Tetap Jangan di- lupa ya. tetap di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.